Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس معه إله غيره وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا لنطفكم المواضع الصالحة. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibuhu nabiyuna al-karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, ahibba'il kiram yang saya hormati dan yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, orang tua kita, guru kita bersama, Bapak Kiai Haji Abah Ahmad Dimyati, Abah Popon, mata'anallahu bitul hayatih wa nafa'ana bi'ulumih, beserta seluruh keluarga besarnya, dan yang saya cintai seluruh keluarga besar, mempelai laki maupun mempelai perempuan. Semoga pertemuan dan perjodohan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langgeng sampai akhir hayat, amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan saya sampaikan kepada orang tua kita, guru kita bersama, Bapak Kiai Haji Munawwir Asli. Beliau kalau di Jakarta itu sesepuh ulama di Jakarta. Alhamdulillah hari ini bisa kumpul di tempat ini karena cintanya sama Abah, sama keluarga Abah, sama masyarakat di sini. Sempetin datang dari pagi, luar biasa. Jazahullahu ahsanal jazaa. Banyak juga kita lihat di sini kiai-kiai luar biasa. Ya, yang dari Jakarta ada lagi nih, Ustadz Lancip, kemudian ada Ustadz Mustafa, kiai-kiai luar biasa, berkah semua. Hadir datang semangat ke tempat ini dengan berharap mendapatkan rahmat dan juga ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya senang hari ini bisa bersilaturahim pada kesempatan kali ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja saya pada poin pembahasan saya. Tadi Kiai Munawwir Asli sudah menyampaikan kepada kita tentang saat sekarang ini yang sudah mulai bangkit PKI. Kayak apa modelnya?
Kalau zaman dulu PKI nih mainnya nggak kelihatan. Kita cuman bisa baca pada indikasi, orangnya nggak kelihatan. Tapi luar biasa, di zaman sekarang pada muncul. Bapak Ibu sekalian, ketika Soeharto lengser, Pak Harto lengser, saat itu di zaman Pak Harto, karena PKI ini udah 2 kali berontak. Pertama, berkhianat pada negara Indonesia tahun 1948 berontak di Madiun. Alhamdulillah kalah. Indonesia tetap jaya. Mereka bubar, lari ke Cina, lari ke Rusia, lari kemana-mana. Lama-lama balik lagi, tapi apa? Gayanya gaya baru, mendekati penguasa. Penguasa dideketin, pengen apa aja dikasih. Bantuannya dari Cina langsung. Begitu. Akhirnya penguasa lama-lama utang budi. Pengen ini dikasih, pengen itu dikasih. Punya urusan ini dikasih. Apa aja keinginan para penguasa semua dikasih. Udah dia bergantung baru dah. Saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini. Nggak enak nolaknya. Ibaratnya bos pengen begini, gimana kalau nggak dikasih? Betul? Mulai dah nyusup. Mereka masuk. Itu zaman Soekarno dulu begitu. Sudah dia akhirnya punya posisi, bahkan Soekarno waktu itu banyak dipengaruhi oleh PKI. Akibatnya apa? Mulai PKI merasa kuat, PKI mulai memasukkan ambisi-ambisinya. Dia bilang apa? Bubarin itu Partai Masyumi. Partai Masyumi, partai Islam dulu, gabungan ormas Islam di situ semua. Suruh bubarin, dibubarin sama Soekarno. Bubarin itu partai yang nggak setuju dengan komunis, partai Murba dibubarin. Kiai-kiai ditangkepin. HMI ormas Islam dibubarin, dianggap apa? Lawan negara, lawan Pancasila, anti terhadap NKRI. Itu dulu begitu. Kiai-kiai ditangkepin, Buya Hamka di penjara. Buya Hamka. Banyak kiai ditangkap, dituduh anti NKRI lah, anti revolusi, anti apa, anti pokoknya segala macam umat Islam jadi korban. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi saat itu juga, dia udah merasa ditapuk kekuasaan. PKI merasa ditapuk kekuasaan, mulai bubarin ano, tangkap ano, bubarin ano, tangkap ano. Masuk gerakan anti terhadap Islam muncul di mana-mana. Ulama, kiai, habaib dipanggil kadrun. Kadrun itu yang bikin, yang ucapan pertama kali orang PKI dulu. Kadrun itu singkatan kadal gurun. Itu stempel buat kiai sama habaib. Disebut kadal gurun. Lihatin mereka. Ulama disebut nama-nama binatang. Memang mereka nggak ada kehormatan karena mereka anti Tuhan. Dan Pak PKI tidak pernah terima Pancasila. Tidak ada sejarahnya PKI berjuang untuk Pancasila, menjaga Pancasila, nggak ada. PKI berontak tahun 48,
adalah ingin mendirikan negara Indonesia, negara komunis Indonesia. Bukan Pancasila. Pancasila dia tolak. Kenapa dia tolak? Karena ada ketuhanan yang Maha Esa. Dia nggak mau. Komunis itu anti Tuhan. Sudah lempet sama Soekarno. Cina belain Soekarno habis-habisan. Kayak begini nih persis nih. Tahu-tahunya apa? Mulai gerakan anti-Islam muncul. Akibatnya apa yang terjadi? Udah ditapuk kekuasaan. Sebagian besar kepolisian udah ikut sama mereka. Sebagian besar TNI Angkatan Udara ikut grup PKI. Sebagian besar sebagian kecil Angkatan Laut ikut pro PKI. Sebagian kecil Angkatan Darat ikut pro PKI. Udah merasa kuat, merasa hebat, merasa di atas, banyak aparat yang ikut sama mereka. Mulai jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat mereka culik, mereka bunuh. Betul apa enggak? Ada berapa orang jenderal Angkatan Darat? 7 orang jenderal diculik dari rumahnya tengah malam. Dibunuh, dibantai secara sadis, diceburin mayatnya ke lubang buaya. Betul apa tidak? Ini fakta atau dongeng? Ini sejarah atau dongeng? Ini udah ditapuk kekuasaan. Begitu. Yang dihajar nggak main-main, jenderal, bukan kopral di bawah, jenderal. Saya mau nanya, jenderal itu orang hebat atau tidak? Jenderal orang hebat, orang kuat tidak? Diculik dari rumahnya, dibantai, digebukin, ditembak, diceburin ke sumur. Jenderal digituin sama PKI. Kira-kira lo bagaimana kira-kira? Kalau jenderal aja digituin, apalagi ente? Disate bener nih, ibu-ibu. Wah, disate kita udah disate beneran. Bener nih, cerdas ini. Jenderal aja diculik, dibantai, diunyeng-unyeng, diceburin ke sumur. Jenderal, apalagi petani, pedagang, disate udah urusannya. Bapak Ibu sekalian, tuh kita lihat tuh. Dulu dia hampir setingkat itu. Kekuasaannya sudah hampir menguasai ini. Kalau sekarang nih, kita bisa lihat udah nih, ada kelompok PKI, ada nggak yang ditangkap sama polisi? Ada nggak? Nah, kita mau lihat kenapa kok polisi nggak mau nangkep PKI, ada apa? Nah, kita mau lihat nih, padahal dia dibayar, digaji oleh negara, digaji oleh rakyat. Ada penghina agama, penghina Islam, kenapa nggak ditewak? Kunaon tuh ditewakan? Zaman dulu modelnya kayak begini nih. Lembaga-lembaga satu persatu bela PKI, pro PKI, masuk PKI, diganti orang-orang PKI masuk ke situ. Jadi deh tuh barang. Habis itu apa? Dia udah mulai berkuasa, dia ingin ganti. Kalau sekarang nih udah kelihatan. Ini kita lihat sejarahnya udah lewat. Kita lihat masa Pak Harto. Begitu jenderal-jenderal diculik, dibunuh, akhirnya Pak Harto dia bangkit, kemudian nggak bisa. Ya, nggak bisa. Pak Harto susah untuk menegakkan keamanan, nggak bisa Pak Harto. Akibatnya apa? Pak Harto minta bantuan ulama. Baru dah minta bantuan NU, minta bantuan Muhammadiyah, minta bantuan ormas-ormas Islam. Akibatnya apa? Umat Islam rame-rame, kiai-kiai, sampai perang di mana tempat sama PKI, saudara sekalian.
Ini sejarah nih. Nah, sekarang kita lihat, begitu zaman Soeharto, Soeharto akhirnya mimpin Indonesia, PKI-nya dibredel, diberantas, berarti ketahuan di situ ternyata PKI mau kudeta 2 kali. Jadi nggak kapok-kapok. Tahun 48 kudeta, tahun 65 mau kup juga, kup kekuasaan. Akibatnya apa? Ketahuan. Inilah yang disebut dengan bahaya laten. Bahaya laten artinya tidak sadar-sadar, tetap ngelawan, tetap pengen rubah Pancasila. Sekarang kita lihat nih, begitu perjalanannya zaman Soeharto, langsung dibikin namanya apa tuh? Ada peraturan Pak Harto larang PKI, ajaran komunisme, marxisme, leninisme, dilarang dari Indonesia karena tidak sesuai dengan Pancasila. Pancasila sila pertamanya ketuhanan yang maha esa. Komunis nggak percaya Tuhan. Orang komunis itu nggak mau diatur sama Tuhan. Dia mengatur dirinya sendiri. Dia nggak mau diatur. Bumi ini saya yang olah, saya ngatur. Tuhan cicing baik. Tuhan entong. Entong apa tuh? Pokoknya entong dah. Ya pokoknya Tuhan jangan ikut campur urusan aing. Kumaha aing ya di dia ya. Itulah kira-kira. Haram jadah PKI saudara sekalian. Itu komunis itu. Tuhan nggak boleh ikut-ikutan. Ini urusan saya di muka bumi. Ya Allah. Makanya mereka anti banget sama Pancasila. Akibatnya apa? Di zaman Soeharto, Pak Harto lihat ini bahaya laten, akhirnya dilarang. TAP MPRS nomor 25 tahun 66 melarang PKI, melarang paham komunisme, marxisme, leninisme diajarkan di Indonesia. Alhamdulillah, banyak dari mereka ditangkepin. Kemudian Pak Harto buat apa? Litsus. Apa itu litsus? Penelitian khusus. Siapapun orang mau masuk jadi pejabat, mau masuk jadi pegawai negeri, harus litsus dulu. Dilihat dulu di penelitian khusus, ini ada keturunan PKI nggak? Bapaknya PKI bukan? Kakeknya PKI bukan? Kalau ada keturunan PKI, tidak akan bisa jadi pegawai negeri, jadi pejabat, nggak bisa. Jadi orang partai juga nggak bisa. Jadi anggota DPR tidak bisa. Jadi tentara nggak bisa. Jadi polisi nggak bisa. Litsus dibuat sama Pak Harto. Terus menerus. Akhirnya Pak Harto lihat nih yang paling support komunis siapa nih? Cina. Pak Harto putuskan hubungan diplomasi dengan Cina. Diputusin, biar apa? Biar lu jangan gangguin. Negara-negara negara Cina bikinin agen-agen mereka kaki tangannya di Indonesia melalui orang-orang PKI. Habis sudah. Bapak Ibu sekalian, di sini bisa kita lihat. Setelah itu baru Indonesia agak aman dikit. Tapi yang terjadi apa sekarang ini? Pak Harto lengser. Setelah Pak Harto lengser, satu, film G30 SPKI dicabut, hilang. Tadinya di setiap TV wajib, zaman Soeharto setiap TV wajib bulan September setel film G30 SPKI. Sekarang nggak ada. Siapa tuh yang ngapus? Siapa tuh orangnya yang ngapus? Nggak tahu. Tahu-tahu hilang aja tuh film. Di buku pelajaran
pelajaran SD, SMP, SMA sama perguruan tinggi ada pelajaran sejarah perjuangan bangsa, sejarah perjuangan revolusi, sejarah perjuangan bangsa dihapus. Itu menceritakan tentang bagaimana musuh negara Indonesia yang 2 kali berontak, PKI, hilang dari pelajaran. Pak Harto lengser, pelajaran itu hilang, pelajaran sejarah. Berarti sekarang anak SD, SMP, SMA udah nggak tahu lagi nih tentang sejarah PKI. Coba anak PKI sekarang tahu nggak? Anak-anak SD, SMP, SMA sekarang tahu nggak tentang PKI? Palingan kiainya yang ngomongin, ustadz-ustadznya yang ngajarin. Di sekolah udah nggak ada, di televisi udah nggak ada. Begitu Pak Harto lengser, Masya Allah, Litsus dihapus. Alasannya apa? Rekonsiliasi. Ya her, rekonsiliasi, Litsus dihapus. Semoga PKI tidak kumat lagi. Anak-anak PKI silahkan bersama-sama membangun negeri. Rame-rame masuk pejabat, jadi polisi, jadi tentara, jadi anggota partai, jadi pejabat, masuk pegawai negeri, bebas anak keturunan PKI sekarang. Begitu masuk, mulai. Nah, hati-hati saudara sekalian, masuk kemana tempat Yusuf. Ya. Sampai akhirnya apa? Ada satu mentang-mentang sekarang ini PKI bisa masuk, ada anak keturunan PKI namanya Ripka Ciptaning, nulis buku berjudul apa? Judulnya Aku Bangga Jadi Anak PKI. Aku bangga, PKI pemberontak. Buku itu saya laporkan ke Mabes Polri, sampai sekarang nggak diproses. Terus saya diminta untuk menghapus pelaporan, cabut pelaporan. Oh enggak, saya nggak cabut. Itu bukti saya ke hadapan Allah Ta'ala kalau kita sudah berbuat. Betul tidak? Ditulis lagi sama dia buku kedua, berjudul apa? Anak PKI Masuk Parlemen. Dia jadi ketua Komisi 9 berapa waktu yang lalu di DPR RI. Sekarang ini jadi ketua fraksi di PDIP. Dia ceritakan di buku itu. Buku ini saya laporkan juga ke Mabes Polri. Isinya mengundang fitnah. Kemudian banyak sekarang muncul buku-buku. Isinya apa buku-buku sekarang muncul? Isinya bahwasannya PKI itu korban. Yang jahat itu TNI sama Kiai. TNI sama ulama melakukan pembantaian kepada orang PKI. Jadi saya mau nanya nih, PKI berontak, bunuh orang-orang, bunuhin Kiai, ngancem Kiai, bakar pesantren, jahat tidak? Jahat tidak? Kemudian bunuh jenderal-jenderal, jahat tidak? Lalu PKI dihukum, wajar tidak? Sekarang muncul buku-buku lain PKI yang jahat. Disebut apa dalam buku-buku mereka? Dia sebut TNI dan ulama lah yang jahat, saudara. Akibatnya apa? Dulu sebelum Kiai Haji Hashim Muzadi, ketua PBNU yang lalu, meninggal dunia, ya sebelum yang sekarang ini, dia panggil wartawan-wartawan untuk apa? Cek langsung ke korban-korban PKI. Yang Masya Allah, hati-hati saudara sekarang, tapi dibikin lain nih. Wah, Soekarno pendiri bangsa. Bahkan Soekarno mengajarkan apa? Pancasila. Dialah pertama kali mengusulkan Pancasila. Pale lu peyang.
Dia seakan-akan bilang Soekarno mengusulkan Pancasila, dia yang duluan. Salah. Tanggal 1 Juni Soekarno itu mengusulkan pendapat pribadi, dasar negara Indonesia Pancasila, 5 sila. Sila pertama adalah kebangsaan. Sila kedua kemanusiaan atau internasionalisasi. Ketuhanan nomor 5, nomor buntut. Paham? Itu Soekarno idenya tanggal 1 Juni. Apakah dia pendapat Pancasila dia duluan? Salah. Sebelum Bung Karno sudah lebih dulu siapa? Bung Muhammad Yamin. Muhammad Yamin tanggal 29 Mei. Sebelum Juni nih, sebelum Juni apa dulu? Mei kan? 29 Mei Bung Yamin mengatakan dasar negara kita 5 dasar. Tanggal 31 Mei Bung Supomo menyatakan bahwasannya Indonesia dibangun Pancasila atas dasar Pancasila. Bung Supomo. Tanggal 1 Juni baru Soekarno mengusulkan Pancasila, ditolak oleh para ulama. Kau taruh ketuhanan di nomor 5, haram, tidak boleh. Karena Indonesia, kalaupun harus ada negara kita, itu berkat rahmat Allah Ta'ala. Betul tidak? Akhirnya debat panjang, disepakatilah Pancasila itu dari bulan Mei sampai tanggal 22 Juni baru ada kesepakatan Pancasila. Bagaimana bunyinya? Tanggal 22 Juni Soekarno menyepakati dengan 9 tokoh yang diutus ya untuk bermusyawarah tentang dasar negara kita adalah negara berdasarkan ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Soekarno tanda tangan, termasuk tokoh-tokoh yang lain. Inilah Pancasila kenegaraan. Pancasila hasil kesepakatan mufakat. Kalau tanggal 1 Juni Pancasila ide Soekarno pribadi, yang nomor 5 adalah ketuhanan. Jelas tidak? Itu belum jadi kesepakatan berbangsa dan bernegara. Kesepakatan berbangsa dan bernegara pada tanggal 22 Juni itulah kesepakatannya. Kalangan Islam menolak Indonesia jadi negara sekuler. Indonesia harus jadi negara Islam. Kalangan nasionalis minta Indonesia harus jadi negara sekuler. Ujung-ujungnya ambil jalan tengah. Ya sudah, Indonesia tidak usah jadi negara Islam, tapi Indonesia juga tidak negara sekuler. Negara Indonesia berketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setuju semua, tanda tangan. Sampai proklamasi tanggal 17 Agustus Pancasila kita masih begitu bunyinya. 17 Agustus, tanggal 18 Agustus Soekarno dan Bung Hatta didatangi oleh Legiun Jepang. Dibilang apa? Dibilang toh itu kalau pakai syariat Islam, nanti orang-orang non-Islam di Indonesia bagian timur tidak setuju dan dia mau melepaskan diri dari Indonesia. Akhirnya Bung Karno dan teman-temannya rapat lagi dengan umat Islam. Tapi sayang seribu sayang, Kiai Haji Wahid Hasyim yang tadinya rapat, sekarang dia udah jalan ke Jawa Timur, udah nggak ada. Kemudian Kiai Haji Abdul Qohar Muzakir nggak diundang. Kemudian Kiai Haji Abu Salim udah nggak diundang. Tapi hasil musyawarahnya waktu itu ada juga beberapa utusan dari ormas Islam, dari Muhammadiyah. Ya sudahlah, kalau kata syariat Islam harus dihapus, hapus saja, tapi gantinya
negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tanggal 18 Agustus disepakati lagi, Soekarno tanda tangan juga Pancasilanya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu Soekarno, itu Pancasilanya udah. Itu bernegara, bukan 1 Juni. Jadi bagaimana kita sekarang? Pancasila kita bunyinya sekarang. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa. 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 persatuan Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang ditandatangani Soekarno. Tapi anak-anak PKI lain lagi deh sekarang. Soekarno ini pendiri bangsa, dia itu orang hebat. Soekarno itu yang mengusulkan Pancasila, seakan-akan Pancasila lahir dari Soekarno duluan. Hati-hati saudara, itu namanya mau ngadu domba nih antara pendukung Soekarno dengan kelompok yang anti dengan komunis. Awas, nih mau ada adu domba nih. Soekarno lagi diangkat setinggi langit, tapi yang dirusak Pancasila. Hati-hati saudara sekalian. Akhirnya apa? Luar biasa digosok terus. Joko, tahu Joko? Joko tahu Joko? Si Joko nih bikin kepres, keputusan presiden. Hari lahir Pancasila adalah 1 Juni. Ini udah ikut iramanya kelompok sebelah sana tuh. 1 Juni itu bukan Pancasila berbangsa dan bernegara, itu Pancasila usul ide pribadinya Soekarno. Bahkan apa? Di situ Bung Karno juga menyatakan Pancasila intisarinya bisa tinggal Trisila. Trisila intisarinya adalah Ekasila. Ini juga diungkapkan oleh putrinya Bung Karno, Megawati, bahwasannya Pancasila jika diperas menjadi Trisila. Trisila kalau diperas menjadi Ekasila. Udah mau ngerubah. Sekarang ini mereka masukkan ke dalam rancangan undang-undang namanya haluan ideologi Pancasila. Isinya ingin merubah dasar negara kita dari Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Itulah yang ditentang oleh umat Islam dan juga rakyat Indonesia kemarin di DPR. Kita tolak habis-habisan. Bahkan ketahuan yang masukkan itu rancangan undang-undang yang ada ingin merubah Pancasila dari Pancasila jadi Trisila, bahkan jadi Ekasila. Ini adalah pengkhianatan atas pendiri bangsa Indonesia. Betul atau tidak? Di dalam aturan hukum Indonesia itu termasuk makar. Tuh makar tuh. Makanya kita tuntut kepolisian. Hei polisi, kenapa pengusulnya, kenapa yang menginisiatif, yang inisiatornya RUU HIP yang udah terang-terangan ingin merubah dasar negara Pancasila sampai sekarang nggak ditangkap juga. Kita minta kepada polisi, tangkap inisiator RUU HIP. Jelas atau tidak? Betul apa enggak? Masya Allah, dari situ kebongkar, ketahuan di dalam anggaran dasar rumah tangga PDI Perjuangan ternyata isinya ada lagi perjuangan PDIP adalah ingin memperjuangkan Pancasila 1 Juni. Di dalam ADART ini juga berarti makar, bukan kesepakatan ide Bung Karno pertama. Hati-hati itu, ada pemain-pemain licik sekali masuk di dalam bisa ngerubah ngerubah ini. Akhirnya Pancasila pengen dirubah ke sana kemari atas dasar kekuasaan. Itu adalah pengkhianatan kepada negara Republik Indonesia.
Indonesia. Nah sekarang nih kita mau tuntut ya, di mana ini sekarang para pembela Pancasila, yuk penegak hukum pembela Pancasilanya di mana? Ketika Pancasila sekarang udah mau diutak-atik sama orang, yang ngutak-atiknya masuk dalam kekuasaan. Sekarang kita lomba antara Pancasila dengan agama. Percis kayak dulu lagi. Sekarang umat Islam yang paling pembela Pancasila, dia harus dianggap sebagai apa? Musuh negara, musuh Pancasila. Begitulah cara adu domba biadabnya orang-orang PKI. Tapi licik, caranya licik. Licik bukan main. Kemudian apa lagi? Kemudian ini ketuanya, ketua BPIP belum apa-apa ngajak agama itu musuh Pancasila. Berikutnya dia bilang apa? Masya Allah, dia bilang lagi bahwasannya Pak Assalamualaikum nggak usah, kita pakainya ini aja deh, pakai apa namanya, salam Pancasila. Jadi kalau ketemu orang salam Pancasila gitu. Kiai ini mau ceramah, bilang assalamualaikum dulu, betul gak? Ntar malah salam Pancasila. Aduh, BPIP digaji ratusan juta per bulan ratusan juta untuk beginian doang, gunanya nggak ada. Makanya kita minta sekarang ini kepada pemerintah, udah jangan buang-buang duit rakyat lah. Kau kasih aja duit buat rakyat tuh, pembangunan di daerah-daerah, kesian, betul apa tidak? Mas bikin jabatan nggak jelas kerjaannya apa, tujuannya apa, tapi ternyata sekarang dia mau masukin melalui undang-undang. Tadinya BPIP dibentuk oleh Kepres, sekarang mau diperkuat dengan undang-undang. Awas, ini cara PKI, dia ingin menjadikan Pancasila ada penafsir tunggalnya. Bahkan di dalam RUU BPIP ini disebutkan wewenangnya BPIP sampai pada tingkat pengadilan. Artinya BPIP bisa menentukan ini Pancasila, ini sesuai Pancasila, ini tidak sesuai Pancasila. Ada kiai ceramah, dia bisa tunjuk itu sesuai Pancasila, itu tidak sesuai Pancasila. Penafsirnya nanti dia sampai ke pengadilan. Pengadilan kalau nanti menentukan ini sesuai Pancasila atau tidak, nanti dikomplain sama BPIP, BPIP yang menang. Luar biasa. Jadi Pancasila mau ditafsirkan oleh semau-mau wadulnya penguasa. Makanya sekarang ini melalui mimbar ini saya katakan dengan segala kerendahan hati kita, hei umat Islam, tolak segala macam bentuk penafsiran terhadap Pancasila yang tidak sesuai dengan agama Islam. Betul apa tidak? Kalau ada penafsiran Pancasila yang tidak sesuai dengan Islam, pasti itu produk PKI. Jelas tidak? Jelas tidak? Oleh karena itu insya Allah perjuangan kita satu lagi, pembubaran BPIP harus dibubarkan. Pembinanya salah satunya Megawati Soekarno Putri. Dia bilang apa? Ulama kiai itu dibilangnya paranormal, yang bisa mengetahui apa yang terjadi nanti di kemudian hari, padahal dia belum pernah sampai ke sana. Ngerti sila pertama aja kagak, mau jadi pembina Pancasila. Yang bener aja. Udah ini udah nggak ada gunanya ini BPIP. Kita minta Presiden Jokowi bubarin itu. Nggak jelas banget sih. Ya, saya mau nanya nih umat Islam yang ada di sini, kira-kira kalau misalnya Pancasila mau dirubah-rubah, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Betul? Siap mempertahankan Pancasila? Siap mempertahankan Indonesia? Takbir! Kita ingatkan, siapapun jangan coba-coba. Pancasila itu sudah hasil karya warisan kesepakatan antar tokoh, antar bangsa. Betul apa tidak? Itu isinya kalau nggak begitu nanti raja-raja, sultan-sultan mereka berembuk lagi. Nanti dia bilang apa? Cabut titah. Akhirnya nanti
pemerintah pusat nih nggak diakui oleh daerah-daerah yang masih punya sultan dan punya raja. Itu jangan lupa tuh, dia yang punya wilayah, saudara sekalian. Ya, semoga aja nanti kita punya Indonesia tetap dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kemudian kita doakan ya, supaya imam besar kita Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab segera pulang ke Indonesia. Amin. Ya, kemudian juga kita doakan musuh-musuh Islam ini sekarang nih pada keluar nih. Tiba-tiba ada orang menghina-hina Islam, betul? Menghina-hina Islam. Kiai dihina-hina, Nabi Muhammad dihina-hina. Sekarang muncul terang-terangan. Kenapa begitu? Maaf kata, ini udah waktunya mereka muncul karena mereka sudah ditapuk kekuasaan. Mereka udah yakin, polisi udah di tangan mereka. Ya, jadi walaupun dia hina-hina Islam, tenang aja, aman. Kagak bakalan dia diproses, kagak bakalan ditegakkan hukum. Ujung-ujungnya paling dibilang orang gila, disuruh pulang. Tapi orang gila aneh. Ada imam masjid lagi sholat ditusuk. Begitu ditusuk ditangkap nih orang, bawa ke polisi. Di polisi bilang apa? Dilepasin lagi. Gila katanya. Kok orang gila bisa milih-milih ya, kiai mulu yang dihajar sama orang gila. Saya belum denger nih ada pendeta gitu dikejar-kejar sama orang gila, belum ada. Kiai melulu. Aduh, ampun. Umat Islam siap berjuang. Ya, saat sekarang ini saya ingin katakan di sini, jaga ulama kita, jaga kiai kita. Mereka adalah tiang-tiang negara kita. Ulama adalah tonggak-tonggak Indonesia. Ulama kalau sekarang dilemahkan, kalau sudah lemah, jangan mimpi anak-anaknya ada pengajian kayak sekarang nanti, nggak ada. Jangan mimpi masjid-masjid kita nanti masih berkumandang azan. Jangan mimpi, jangan bilang tenang aja kita mayoritas. Nggak mungkin nanti masjid ditutup. Siapa bilang nggak mungkin? Kemarin ditutup nggak gara-gara corona? Ditutup tidak? Gara-gara corona masjid ditutup. Pabrik dibuka, haram jadah sudah sekali. Mall dibuka, pasar rakyat ditutup. Toko-toko pengusaha dibiarin dibuka, bahkan dibikin diresmikan oleh Jokowi. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu sekalian, kita lihat nih, sekarang mulai keluar aturan azan kecilin, berisik, tidak menghormati orang non Islam. Sekarang nih, dari zaman dulu azan ya begitu suaranya, ngingetin orang buat sholat. Suara azan itu bikin takut setan. Setannya modal lari terbirit-birit kalau dengar azan, betul? Sekarang dia bilang apa? Azan berisik, suruh kecilin, masjid-masjid suruh kecilin. Udah itu apa nanti nih? Azan di dalam aja, speaker dalam, nggak boleh speaker luar. Nanti kiai-kiai dilemahin dulu. Mana ada kiai-kiai masih berjuang, masih lurus, nggak mau tunduk dengan aroma PKI, nggak mau tunduk dengan kekuasaan. Akibatnya apa? Itu kiai-kiai sekarang mau dilemahkan, dibikin sertifikasi para dai. Sekarang nih dai-dai dibuat sertifikasi dulu, keilmuannya diuji, Pancasilanya diuji, NKRI-nya diuji, begitu, Nusantaranya diuji. Baru dari situ kalau lulus, dianggap lulus, boleh jadi khotib, boleh jadi penceramah. Kalau enggak lulus berarti enggak bisa. Kesannya kelihatan bagus, tapi nanti di masjid-masjid, oh Kiai Anu enggak ada sertifikatnya, nggak usah, nggak boleh. Kiai Anu, oh nggak ada sertifikat, nggak boleh. Oh Ustadz Anu nggak boleh, Ustadz ini nggak boleh. Ujung-ujungnya apa? Nanti di masjid-masjid dikasih sebelum khutbah Jumat dikasih teks, Pak Kiai baca ini aja, nggak boleh keluar dari ini. Kalau keluar dari ini, ente sertifikatnya dicabut dan langsung diproses kantor polisi.
Akhirnya nanti masyarakat nggak tahu lagi mana yang hak, mana yang batil. Ceramah diseragamin semua. Dia nggak tahu apa yang terjadi di sana kayak sekarang nih, nggak tahu nih. Negara udah bangkrut, bentar lagi mau kacau balau. Nggak tahu, di televisi semuanya udah grup sono semua. Kita doakan semoga Allah Ta'ala lindungin bangsa Indonesia, amin. Allah hancurkan musuh-musuh bangsa Indonesia, amin. Allah hancurkan musuh-musuh Islam, amin. Ya Rabbal. Dari saya kiranya cukup sekian. Jangan kemana-mana dulu. Di sini masih ada Ustadz Lancip, masih ada juga nih. Saya pikir Ustadz Lancip masih buronan. Luar biasa, saya kaget ketemu di sini. Masya Allah ya, Ustadz Lancip dulu termasuk yang dikriminalisasi. Seperti Habib Rizik dikriminalisasi, dia gara-gara menyampaikan kebenaran, menceritakan tentang pengalamannya saat mendamaikan kerusuhan 2122, lalu dia ditembak-tembakin, alhamdulillah selamat. Dia ceritain, ceritanya itu dianggap apa? Dianggap menghina salah satu kelompok, dianggap menghina polisi, akhirnya dia mau dipenjarain. Alhamdulillah dia karena namanya lancip, ya gesit, licin banget ini, ya akhirnya nggak kena kayak belut. Ya, kita doain beliau selamat, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah Taala istiqomah dalam perjuangan membela agama dan membela umat Islam, membela negara yang dia cintai, Indonesia. Dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.